perbedaan itu semakin jelas. Dalam setiap perhatian, dalam setiap sentuhan kecil, dalam cara mereka memandangku. Dan itu membuat hatiku semakin terbelah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Haruskah aku meninggalkan Rinto yang sudah memberiku kehidupan yang layak, atau meninggalkan Gilang yang memberiku cinta yang selama ini kurindukan? Aku takut kehilangan keduanya. Namaku Sita. Jika dilihat dari luar, hidupku terlihat tenang. Aku menikah dengan Rinto, seorang pria mapan, anak dari atasan ayahku. Pernikahan kami bukan karena cinta, tapi karena balas budi. Ayahku merasa berhutang, dan aku hanya anak yang tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Awalnya aku menolak dalam diam, tapi pada akhirnya aku mengangguk seperti seseorang yang menyerahkan dirinya pada jalan yang tidak benar-benar ia pilih. Rinto orang baik, tidak kasar, tidak banyak tuntutan. Ia bekerja, pulang, dan menjalani hidup seperti suami pada umumnya. Kami hidup cukup, rumah kami tenang, hari-hari berjalan rapi, tanpa banyak gejolak. Orang-orang melihat kami dan berkata, kami bahagia, dan aku belajar untuk terlihat seperti itu. Namun jauh sebelum semua ini, aku pernah memiliki dunia sendiri. Aku akan menceritakan sebelum aku menikah dengan pilihan orang tuaku. Dunia yang hangat, dunia yang penuh tawa, penuh impian dan penuh cinta yang tulus. Dia namanya Gilang, ia adalah cinta pertamaku. Kami saling mengenal sejak sekolah, tumbuh bersama, berbagi mimpi, dan perlahan, tanpa sadar, saling mencintai. Cinta kami sederhana, tapi dalam, seperti akar yang diam-diam mengikat kuat di bawah tanah. Kami tidak pernah banyak janji, tapi kami tahu, kami ingin bersama, sampai hari itu datang. Hari ketika aku dipanggil orang tuaku, hari ketika semuanya berubah. Aku masih ingat wajah Gilang saat aku memberitahunya. Kami bertemu di tempat biasa, sebuah sudut yang sering kami datangi. Sore itu terasa berbeda, angin terasa dingin, langit mendung seperti ikut menahan sesuatu. Aku tidak berani menatap matanya saat berbicara. Aku dijodohkan, kataku pelan. Sunyi, sangat sunyi. Aku bisa merasakan udara di antara kami berubah, seperti ada sesuatu yang runtuh, tapi tidak bersuara. Gilang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku, tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kosong, tapi penuh luka. Kamu serius? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk, air mataku mulai jatuh tanpa izin. Jantungku berdebar keras, tanganku gemetar. Aku ingin mengatakan ini semua hanya mimpi, tapi kenyataan terlalu nyata. Kita pergi aja, katanya tiba-tiba. Aku terkejut, kita lari, kita nikah diam-diam. Aku kerja apa aja, kita mulai dari nol. Suaranya mulai bergetar. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar takut kehilangan. Ia menggenggam tanganku erat. Tolong, Sita, jangan tinggalin aku. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Air mataku jatuh semakin deras. Aku ingin mengangguk, ingin bilang iya, ingin lari bersamanya. Tapi bayangan orang tuaku muncul di pikiranku. Wajah ayahku, harapannya, semua pengorbanannya. Aku tidak kuat. Aku menggeleng pelan. Maaf, suaraku hancur. Wajah Gilang berubah. Ia melepaskan tanganku perlahan. Kamu milih mereka? Tanyanya lirih. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Ia mendekat, lalu memelukku. Pelukan itu hangat, tapi penuh keputusasaan. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar, seperti menahan sesuatu yang terlalu besar untuk ditahan. Kalau kamu pergi, aku gak tahu harus gimana, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, hatiku terasa diremas. Kami menangis dalam pelukan itu, tanpa suara, tanpa kata. Hanya dua orang yang tahu bahwa dunia mereka sedang berakhir. Hari itu, aku meninggalkannya, dan sejak saat itu, ada bagian dari diriku yang ikut hilang. Waktu berjalan, aku menikah dengan Rinto. Hidupku terlihat baik-baik saja. Aku menjalani hari-hari seperti biasa. Bangun pagi, mengurus rumah, menemani suami, tersenyum saat orang lain melihat. Namun di dalam hatiku, ada ruang yang selalu kosong. Aku mencoba mengisinya dengan kesibukan, dengan kewajiban, dengan pura-pura bahagia. Dan perlahan, aku mulai terbiasa. Sampai suatu malam, sesuatu yang aneh muncul. Aku sedang merapikan lemari. Tiba-tiba aku menemukan sebuah kotak kecil. Aku tidak ingat pernah melihatnya. Tanganku dingin saat membukanya. Di dalamnya, ada foto lama, aku, dan Gilang. Jantungku langsung berdebar keras. Pikiranku kacau. Bagaimana ini bisa ada di sini? Tanganku gemetar. Aku melihat sekeliling. Rumah terasa tiba-tiba asing.
seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi memperhatikan. Aku menutup kotak itu dengan cepat. Nafasku tidak teratur. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, wajah Gilang muncul. Pelukan terakhir itu, tangis itu, dan suara yang masih terngiang. Jangan tinggalin aku. Sejak malam itu, aku mulai merasa tidak tenang. Hal-hal kecil terasa aneh. Suara langkah di malam hari, pintu yang seperti bergerak pelan, dan bayangan masa lalu yang kembali muncul tanpa diundang. Aku mulai bertanya dalam diam, apakah aku benar-benar sudah meninggalkan masa lalu itu? Atau masa lalu itu yang tidak pernah benar-benar melepaskanku? Malam-malam terasa lebih panjang, dan di setiap keheningan, aku merasa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum selesai, dan aku tidak tahu apakah aku siap jika suatu hari masa lalu itu benar-benar datang kembali. Sejak malam aku menemukan foto itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Awalnya hanya perasaan, seperti ada yang mengawasi, seperti ada bayangan masa lalu yang berjalan pelan di belakangku. Aku mencoba mengabaikan, sampai suatu sore, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku ragu membukanya, namun entah kenapa, jari-jariku bergerak sendiri. Pesan itu singkat, "Kamu masih ingat aku?" Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku dingin. Aku tahu, aku sangat tahu. Gilang. Aku duduk diam lama sekali, menatap layar tanpa berani membalas. Tapi hatiku tidak bisa berbohong. Aku merindukannya. Aku membalas. Pelan, singkat, dan sejak itu, semuanya kembali hidup. Awalnya hanya pesan, tanya kabar, cerita sederhana, namun semakin lama, semakin dalam. Ia tahu tentang hidupku sekarang, tentang Rinto, tentang rumah tanggaku. Dan anehnya, ia tidak pernah benar-benar pergi dari hidupku. Hanya menunggu. Suatu hari, ia menulis lagi, "Ketemu sebentar aja, aku cuma pengen lihat kamu." Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Jantungku berdebar tidak karuan. Pikiranku kacau. Ini salah. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu, aku ingin bertemu. Akhirnya aku datang. Tempatnya sederhana, sepi, jauh dari keramaian. Saat aku melihatnya, kakiku terasa lemas. Ia berdiri di sana, sama seperti dulu, tapi juga berbeda, lebih dewasa, lebih tenang. Tapi matanya masih sama. Matanya langsung mencariku, dan saat kami saling menatap, waktu seperti berhenti. Tidak ada kata-kata di awal, hanya diam, dan perasaan yang kembali memenuhi dada. "Kamu baik?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, tapi air mataku jatuh. Tanpa bisa kutahan, ia mendekat, tidak menyentuhku, hanya berdiri dekat. Tapi itu sudah cukup membuat hatiku bergetar hebat. Sejak pertemuan itu, kami tidak bisa berhenti. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Awalnya jarang, lalu semakin sering, seperti dua orang yang haus. Dan akhirnya menemukan air. Kami saling mencari, saling memberi kabar, saling menunggu. Aku mulai hidup dalam dua dunia. Di rumah, aku adalah istri Rinto, tenang, teratur, tanpa gejolak. Namun di luar sana, aku adalah Sita yang dulu, yang tertawa bersama Gilang, yang merasa hidup. Aku sering mencari alasan, belanja, pergi ke mall, atau sekadar bilang ingin jalan. Padahal, aku menemuinya, dan setiap kali bersamanya, aku merasa utuh. Aku merasa dicintai, benar-benar dicintai, bukan sekadar dijalani. Hari demi hari, perasaan itu semakin dalam. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang aku tahu, hatiku tidak pernah benar-benar meninggalkan Gilang. Dan akhirnya, ia mengatakan sesuatu yang membuat segalanya berubah. "Aku gak mau cuma ketemu diam-diam terus. Aku mau kamu jadi milikku." Jantungku berdebar keras. Aku tahu arah pembicaraannya. Kita nikah. Secara agama, diam-diam, dunia seperti berhenti. Aku terdiam, pikiranku kacau. Ini salah, sangat salah. Tapi di dalam hatiku, ada rasa bahagia yang tidak bisa kutolak. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang terlalu penuh. Dan entah bagaimana, aku mengangguk. Semua terjadi diam-diam, tanpa siapapun tahu, tanpa suara, tanpa perayaan. Hanya aku dan dia yang mengikat janji dalam sunyi. Sejak saat itu, hidupku benar-benar terbagi dua. Siang hari, aku tetap menjalani peran sebagai istri Rinto. Malam hari, pikiranku bersama Gilang. Setiap ada kesempatan, aku menemuinya, mencari waktu, mencuri waktu, dan setiap bersamanya, aku merasa lengkap, bahagia lahir dan batin. Tapi di sisi lain, hatiku mulai lelah. Aku sering duduk sendiri, dalam diam,
menatap kosong, bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku lakukan? Aku punya dua dunia, dua kehidupan, dua pria yang sama-sama memiliki bagian dari diriku. Dan semakin lama, aku mulai merasakan perbedaan yang tidak bisa kuabaikan. Rinto memberiku rasa aman, stabil, tenang, namun terasa jauh, seperti hidup tanpa warna. Sementara Gilang memberiku rasa yang dulu pernah hilang, hangat, dalam, penuh cinta, seperti api yang tidak pernah padam. Perbedaan itu semakin jelas dalam setiap perhatian, dalam setiap sentuhan kecil, dalam cara mereka memandangku, dan itu membuat hatiku semakin terbelah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Haruskah aku meninggalkan Rinto yang sudah memberiku kehidupan yang layak, atau meninggalkan Gilang yang memberiku cinta yang selama ini kurindukan? Aku takut kehilangan keduanya, takut menyakiti mereka, takut mengecewakan orang tuaku. Aku merasa terjebak, seperti berdiri di tengah jalan yang bercabang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar aman untuk dipilih. Malam-malamku kembali panjang, lebih panjang dari sebelumnya. Aku sering terbangun, jantung berdebar, pikiran tidak tenang, seperti ada sesuatu yang perlahan mendekat. Bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini, tapi aku juga tidak punya keberanian untuk mengakhiri. Dan sampai sekarang, aku masih berdiri di tempat yang sama, di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Menunggu, entah apa, mungkin jawaban, atau mungkin kehancuran yang pelan-pelan sedang mendekat tanpa aku sadari. Dan benar, apa yang aku takutkan terjadi. Rinto suamiku menemui diriku di kamar kos yang kami sewa, di saat aku dan Gilang tanpa kain penutup sedikit pun. Rinto mendobrak pintu, memarahiku, dan berkata keras, "Kamu pergi dariku, kamu aku cerai." Lalu Rinto pergi. Seketika itu aku menangis penuh penyesalan. Kurasa tangan Gilang membelai rambutku dengan lembut. Saat ku buka mataku dari tangisku, aku kaget, benar-benar kaget. Mataku terbelalak, jantungku berdekat kencang. Di hadapanku terlihat wajah Rinto dengan tersenyum hangat. Dengan tangannya membelai lembut rambutku. "Sayang, ayo, bangun yuk. Sudah siang nih," katanya yang pelan dan lembut. Aku terdiam tersenyum. Aku tersadar. Tadi aku bermimpi akan kejadian yang seperti benar dan nyata. Aku terduduk melamun di tepi kasur. Mungkinkah ini penunjuk peringatan untukku, untuk memilih dan mengambil keputusan yang terbaik untukku dan masa depanku? Aku menyesal telah mengkhianati suamiku yang lemah lembut dan penyayang ini.